Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Nova Sidik. NIM saya 12340303129 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pokok dalam studi Al-Quran. Pendekatan pokok dalam studi Al-Quran dibagi menjadi 6, yaitu pendekatan historis sosiologis, pendekatan secara sejarah sosial, yang kedua ada pendekatan hermeneutik, pendekatan secara tafsirnya, yang ketiga ada pendekatan feminisme, yang keempat ada pendekatan semiotik, yang kelima ada pendekatan semantik, dan yang terakhir ada pendekatan sastra. Pendekatan historis sosiologis. Pendekatan historis sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan historis dan sosiologis untuk menganalisis data atau memecahkan masalah. Nah, pendekatan ini menggunakan keilmuan sejarah dan keilmuan sosial untuk menganalisis Al-Quran. Nah, ilmu historis itu sendiri adalah ilmu sejarah yang di dalamnya menceritakan tentang kejadian masa lalu. Sedangkan ilmu sosiologis adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini penting karena di dalam Al-Quran banyak ayat tentang cerita masa lalu, seperti cerita Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Adam, dan yang lainnya. Pendekatan hermeneutik. Hermeneutik adalah teori yang membahas tentang metode penafsiran. Pentingnya hermeneutik ini untuk mentafsirkan arti dari ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami. Yang ketiga ada pendekatan feminisme. Kajian Al-Quran dengan pendekatan ini merupakan suatu wacana baru dalam kajian tafsir kontemporer karena mempunyai daya tarik tersendiri. Munculnya tafsir ini merupakan bentuk ketidakpuasan kaum feminis terhadap penafsiran-penafsiran yang ada selama ini masih mengandung bias gender, diskriminasi, menunjukkan ketidakadilan, dan kesetaraan gender. Nah, pendekatan ini digunakan untuk ayat-ayat yang ada gendernya. Pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah pendekatan studi Al-Quran yang berupaya untuk mengkonstruksi makna bahasa Al-Quran dengan sistem tanda. Metode interpretasi tanda adalah dengan mensinergikan antara petanda dan penanda sehingga melahirkan representasi makna yang baru. Selanjutnya ada pendekatan semantik. Semantik merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat pada kata di dalam Al-Quran dengan mempelajari langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya, dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut. Nah, yang terakhir ada pendekatan sastra. Pendekatan sastra adalah cara pandang seseorang terhadap Al-Quran menggunakan keilmuan sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan. Nah, jadi pendekatan sastra ini ungkapan ekspresi manusia, pandangan seseorang terhadap Al-Quran menggunakan ilmu sastra. Nah, kesimpulannya, jadi yang dimaksud dengan pendekatan pokok dalam studi Al-Quran adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi sejarahnya, dari segi tafsirnya, dari segi bahasa, dan dari segi sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.